Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Asyar Hepon. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan di hari ini terambil dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah, dalam putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di saat yang indah ini kami datang pada Tuhan, mengucap syukur atas kasih setia dan rahmat-Mu yang senantiasa tercurah atas kami. Kesempatan ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuatkanlah kami, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti firman yang hendak kami baca dan renungkan. Kiranya oleh pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi Kristus, bacaan firman Tuhan Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10 berbunyi sebagai berikut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara-saudara kekasih Kristus, demikian jauh bacaan firman Tuhan. Dan dari bacaan firman Tuhan ini terambil tema untuk kita renungkan, peran kebangkitan membawa perubahan hidup orang percaya. Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang dapat percaya kalau kita adalah orang Kristen? Tentunya harus melalui sikap hidup yang mewujudkan kasih Kristus. Oleh sebab itu penting sebagai orang percaya, maka sikap serta perubahan hidup seseorang menuju arah yang lebih baik sesuai dengan pengajaran Kristus itu teramat sangat penting bagi kita. Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi Kristus, setiap orang harus berani mengambil langkah untuk memutuskan apa yang tidak penting, apa yang merugikan dirinya bahkan orang lain, apa yang tidak bermanfaat. Kesemuanya itu harus ditanggalkan. Cara atau pola kehidupan lama yang berakar kepada dosa, dan mengenakan cara atau pola kehidupan baru yang berakar di dalam kasih Kristus. Pola hidup kekristenan dilihat dari dalam kehidupan orang percaya yang hidupnya berpusat kepada berita kebangkitan Kristus. Berita tentang kebangkitan Yesus Kristus tidak dapat dibatasi dan diatasi oleh siapapun pada ruang dan waktu tertentu. Berita itu tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan sampai saat ini kita sebagai orang percaya masih memaknai berita itu untuk sebuah proses perubahan hidup. Saudara, kita menjadi orang Kristen yang memiliki kualitas iman, percaya akan karya keselamatan Kristus dalam hidup pribadi dengan keluarga tiap hari. Hal ini yang ditegaskan dalam bacaan kita saat ini, bahwa peran kebangkitan Kristus membawa perubahan hidup orang percaya. Hal ini dilihat dari
pertama, jangan lagi saling mendustai. Hal yang kedua, kita harus menanggalkan manusia lama dan kelakuannya. Ketiga, kita harus mengenakan manusia baru dalam pembaharuan. Dan hal yang keempat, kita harus memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Pemirsa, taburai Injil yang diberkati oleh Tuhan. 4 hal yang telah disebutkan tadi mengajarkan kepada kita untuk mengerti dan memahami dengan benar bahwa kebangkitan Yesus Kristus merupakan kebenaran yang hakiki. Kebangkitan Kristus adalah seperti yang dinubuatkan oleh para nabi dan benar seperti apa yang ditulis oleh kitab suci. Kebangkitan Yesus juga menunjuk kita yang adalah umat kepunyaannya seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 4, pasal 6, ayat 4 hingga 6 yang berbunyi sebagai berikut. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk dapat menerapkan kasih Kristus ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Pemirsa taburai Injil yang dikasihi Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kekal kudus, Bapa yang telah menang atas kuasa maut melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kami. Dan di saat ini kami bersyukur bahwa waktu, kesempatan yang Kau anugerahkan, kami boleh pakai untuk mendengar firman-Mu. Kuasailah kami, hati, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami, sehingga dengan kuasa Roh Kudus kami senantiasa dimampukan untuk terus memuliakan nama Tuhan lewat hidup dan karya kami. Dan biarlah kami boleh menanggalkan segala perilaku manusia lama kami dan mengenakan manusia baru yang ada di dalam Kristus, sehingga kehidupan kami menjadi berarti bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pemirsa taburai Injil yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita sekalian. Shalom.